Puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Haleluya. Semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita, amin. Puji Tuhan, ya. Pagi hari ini bersama-sama biar kita satukan hati kita untuk kita naikkan syukur kita buat segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan begitu luar biasa, kasih-Nya ajaib, sempurna bagi kita. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang kita lalui tanpa Dia, kita tidak akan pernah sanggup. Kekuatan kita hanya di dalam Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kau hebat bagi kami, Kau luar biasa bagi kami, Kau ajaib bagi kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Kekalan namamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa
Rasakan betapa luar biasa kasih Allah bagi kita. Sampai detik ini, kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, sampai detik ini, itu semua bukti bahwa Allah mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. 2021 kami sudah lalui bersama dengan Engkau. Kami sangat yakin 2022 Engkau akan selalu ada bersama kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bangga mempunyai Allah yang hebat seperti Engkau. Kami kagum akan karya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jadi solat-solat yang bahagia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami bangga, kami bersuka cita mempunyai Allah yang seperti Engkau. Sungguh kami akui, gak ada satu pribadi pun yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih kami memiliki Engkau. Sebab itu kami bersama-sama satukan hati kami untuk menaikkan syukur kami buat segala karya-Mu yang nyata di dalam hidup kami sampai detik ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yang siap bersama-sama memuji Tuhan, katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada Allah kita. Berapa banyak saudara yang ada di tempat ini sudah mengalami kasih Allah. Coba kami katakan tidak. Oh, Kau dahsyat Tuhan. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku.
Karena hidup kita sudah dibeli lunas, terbayar di atas kayu salib. Inilah sukacita surga. Biarlah kita semua bersuka dalam Tuhan. membuat kita terus ada di dalam damai sejahteranya, dan itu adalah kekuatan kita. Terima kasih Bapa. Karena itu pagi hari ini kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Karena itulah kekuatan kami. Bahkan firman-Mu
Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Biar iman kami semakin dikuatkan oleh karena firman-Mu yang terus dan terus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan hatiku Sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan jiwaku, berikan hatiku dan jiwa, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Biarlah Kau yang menyatakan jalan-Mu. Angkat tangan kita di atas. hatiku dan jiwaku.
Tuhan bekerja dan Roh-Nya mengurapi kita semua. Lewat pujian yang sudah kami nyanyikan Tuhan, inilah kerinduan kami. Inilah yang ada dalam hati dan pikiran kami. Inilah kerinduan yang terdalam yang ada di dalamnya. Makin mengerti apa maksud dan rencanamu, jalan-jalanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak kami yang ada saat ini, baik yang di rumah, baik yang di dalam gedung gereja, baik yang sedang mendengar lewat pemberitaan online. Kami percaya semuanya ada dalam kekuasaan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja, Roh Kudus-Mu bekerja, menjangkau kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, semuanya sehat. Sehat jasmani dan rohani. Haleluya. Puji Tuhan. Kemarin kita sudah merayakan Natal Pemuda, ya. Puji Tuhan, pemuda yang siap untuk dibentuk dan menjadi sosok guru bagi yang gereja dimanapun ditempatkan, ya. Puji Tuhan. Nah, setelah dikasih Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Loh, siapa yang berbahagia? Angkat tangan. Yang berbahagia saja. Puji Tuhan, semuanya bahagia. Dan orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus lewat penebusan dan karyanya yang luar biasa di kayu salib untuk kita semuanya. Terus untuk kedatangannya di dunia ini kita sambut dengan gegap gempita, kita rayakan, karena itulah sumber kemenangan kita. Tanpa Yesus lahir di hati kita, tanpa Yesus yang mau menebus kita, kita semuanya tidak ada apa-apanya. Kita sama dengan orang kebanyakan, tapi karena Yesus membuat kita berbeda dari yang lainnya. Ya, puji Tuhan, harganya sudah lunas dibayar tunai. Sah kita menjadi anak-anak Allah. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yesus Kristus itu memang patut kita ingat setiap saat, setiap waktu. Ada teman saya bilang, tanya nih, dia tanya, kalau Yesus kan berarti karyanya sudah selesai ya, berarti dia udah naik ke surga kan? Ya, dia bilang, ya saya ini tahu arahnya kemana. Kalau dia bilang, ya sudah, berarti kalau sudah gitu ya selesai dong. Sekarang yang dicurahkan apa? Roh Kudus, betul kan? Iya betul saja. Terus ya udah, kita berdoa aja sama Roh Kudus, karena Roh Kudus yang ada dalam diri. Kita tahu ketertarikan Allah Bapa itu kepada siapa? Tertariknya Allah Bapa itu kepada siapa? Tuhan Yesus. Kepadanya lah aku berkenan. Bapa sangat mengasihi Tuhan Yesus, dan Dialah yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan semua yang diucapkannya adalah firman Allah, betapa Allah mengasihi Tuhan Yesus. Dan itu kita peringati, kalau bisa setiap hari kita ingat akan pengorbanannya. Makanya ada perjamuan kudus, kan untuk mengingat. Ya. Lalu apa fungsinya Roh Kudus? Roh Kudus juga Allah kita. Dia ada dalam hati kita. Dia itu sebagai penghibur, dia itu sebagai penolong, dan dia juga mengingatkan kita akan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kita salah pengertian dalam hal ini. Kita tetap berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena disitulah kita akan menerima apa yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau berdoa jangan lupa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang
Saya sendiri menurut saya masih baru, tapi ini sangat rasanya perlu saya harus sampaikan hal ini. Ya, haleluya, puji Tuhan. Karena kita menjadi milik Tuhan Yesus, maka fokus kita hanya kepada Yesus. Karena Yesus bilang, Tuhan, supaya dimanapun aku berada, di situ juga anak-anakku ini berada. Dia sedang menyiapkan tempat di surga untuk kita. Karena apa? Dia ini bersama-sama dengan kita. Kalau kita interest dengan dia sangat interest dengan kita. Jadi fokus kita, kembali saya ulangi, fokus kita adalah God's interest. Apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dimaui oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, untuk kita bisa mengerti maksudnya Tuhan, supaya kita bisa sampai kepada tujuan yang benar, maka kita harus membangun pertahanan kita. Membangun pertahanan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita, karena seringnya saya ikut baca yang 3 pasal sehari itu, terus juga saya ikut Zoom itu, saya jadi tahu di dalam kitab Kisah Rasul itu semua permasalahan itu ada di sana. Jadi kalau kita mengalami masalah apa di dalam sebuah komunitas, maka jawabannya ada di sana. Saya bersyukur dapat ayat ini ya, nanti akan saya sampaikan. Membangun pertahanan itu bukan hanya dari luar. Orang Kristen kalau diperhadapkan dengan orang luar yang menyerang, orang Kristen akan bersatu. Anak-anak Tuhan akan gondol Gusti, dan Tuhan akan menolong kita, membantu kita dengan malaikatnya, dengan tembok berapi milik Tuhan, dengan kasihnya kepada kita. Akan bersatu. Di dalam Kisah Rasul pasal 1-5 itu adalah bagaimana para rasul ketika Roh Kudus dicurahkan dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mereka bersehati, mereka bersatu, mereka berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Tidak ada pertentangan dari luar atau tantangan dari luar yang bisa membuat mereka goyah ataupun mundur dari Tuhan. Tidak bisa. Karena mereka begitu antusias, tetap semangat dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka juga fokus pada tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka sangat konsen, bahkan mereka miliknya itu menjadi milik bersama. Yang kekurangan ditambah, ya, yang berkelebihan mereka jual untuk biaya mereka semua. Wah, sangat indah di sana. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Dia tidak berhenti sampai di sana. Kalau dia gagal membuat anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu gugur imannya, membuat mereka jatuh dalam dosa, maka iblis akan mencari strategi yang lain. Dia mulai menggerogoti yang dari dalam komunitas. Karena Bapak waktu itu sudah mulai mencapai ribuan pengikutnya, maka mulailah banyak orang yang dengan berbeda pikiran, berbeda latar belakang dan sebagainya. Mari kita mulai baca di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1-7. Kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sumut-sumut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikam, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Puji Tuhan, tantangan mulai timbul. Mulai di ayat yang pertama yang kita baca adalah timbul sumut-sumut di antara orang Yahudi. Pertambahan jumlah itu memang selalu tidak hanya berdampak positif, tetapi juga ada dampak negatifnya. Karena ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini memiliki sumber terhadap orang Ibrani. Tentang apa? Tentang pembagian kepada janda-janda. Para rasul ingin fokus kepada pelayanan kepada jemaat tentang firman Tuhan. Namun jangan lupa bahwa Yesus pun sangat konsen terhadap pelayanan jasmaninya. Makanya ada 5 roti dan 2 ketul ikan. Makanya Tuhan Yesus selalu beri makan mereka yang ikut. Para rasul, iya ya, kalau begitu pilihlah di antaramu, gitu ya. Yang apa? Yang dipilih itu yang seperti apa? Yang penuh hikmat, yang penuh iman dan Roh Kudus. Yang disuruh milih itu mereka, pilih sendiri. Yang terkenal baik, waduh, ajar ini. Yang terkenal baik, saya ini termasuk baik enggak ini, gitu ya. Tapi itulah supaya rasul-rasulnya bisa fokus, gitu. Seperti juga pada waktu zamannya Musa di Keluaran 12 itu, Musa pun karena sudah mencapai jutaan pengikutnya Musa itu, jadi melalui mertuanya Musa diberitahu, kamu harus pilih orang-orang yang bisa membantu kamu. Makanya ada zaman dulu tuh ada namanya pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Nah, itu sesuai supaya kebutuhan umat itu bisa tertangani dengan baik dan mereka bisa saling menopang dengan memilih pemimpin dalam skala yang kecil. Kita selalu berada dalam komunitas dimanapun kita berada, baik itu di dalam keluarga sendiri, makanan di kaki jangan dimakan sendiri, di gereja, juga di sekolah, di tempat bekerja, dimanapun kita berada, selalu ada yang namanya komunitas. Ya, untuk memperkuat pertahanan masing-masing.
memperkuat pertahanan dari dalam. Meskipun kita sendiri juga punya tanggung jawab iman kepada Tuhan. Ini harus diantisipasi, karena iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum hendak mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya tadi barusan baca ada dikirimi kakak saya, itu tentang benalu, ya. Benalu itu dia datang kepada pohon mangga. Dia datang lalu dia mangga, bolehkah aku tinggal di rantingmu? Oh, boleh. Cuma satu kok. Cuma satu aja. Oh, boleh. Banyak ya boleh, aku ini kuat, katanya mangga. Lihat akarku di bawah. Sudah sangat kuat. Oh ya sudah kalau gitu. Benalu itu tinggal di dalam rantingnya mangga. Makin lama benalu itu makin berkembang, melilit semua ranting-ranting tanpa disadari oleh mangga itu, sampai akhirnya mangga itu jadi purus kering. Loh, kenapa? Karena benalu itu mengambil sari-sari yang ada di dalam ranting yang kuat tadi. Matilah. Lama-lama kering, daunnya habis. Hanya satu saja kok. Oh ya, silakan, tidak masalah. Itu strateginya iblis. Untuk menggerogoti kekuatan kita. Karena itu pagi ini kita belajar untuk memperkuat pertahanan dari dalam. Itu sangat penting, baik dari dalam diri kita sendiri maupun yang ada di dalam komunitas. Karena sangat berbahaya kalau kita melakukan seperti yang iblis inginkan. Bahaya sekali. Hanya sebagian kecil, tetapi dia akan merasuk, merobek, dia akan mengobrak-abrik semua pertahanan kita. Satu orang bisa membuat semuanya kacau. Jangan juga kita memiliki sifat yang egois. Misalnya begini, saya ini sudah watakku tuh kayak gini, gampang emosi, gampang marah. Jadi kamu harus bisa menerima saya apa adanya. Itu juga bisa berbahaya, karena kita harus belajar untuk merubah diri kita. Jangan sampai kita merasa itu sebagai kekuatan, membiarkannya merajalela dan membuat kita menjadi orang yang egois. Karena kita ini harus diubah terus menerus. Patung, kalau orang buat patung itu kira-kira kalau misalnya ada belahan batu besar gitu ya, mau dibikin patungnya orang yang terkenal gitu, itu ditambahi semen, tambah ini atau dilukis. Dan Jojo yang kita gambar ini, kalau di kertas itu kamu mau membentuk sebuah patung gambar misalnya, kamu tambah-tambahi kertas lagi, tempel-tempel lagi, atau kamu gunting supaya jadi, ya ini misalnya jadi seperti merpati misalnya. Digunting apa ditambah-tambahin lagi? Digunting, dikikis, dipotong, diilangi. Ini harus lebih tipis supaya kelihatan terangnya gitu ya kan. Ini harus lancip,
Jadi diri kita ini supaya bisa menjadi seperti yang diinginkan Tuhan, itu harus dikikis, dikurangi. Apa yang tidak baik dibuang, supaya menjadi perabot yang mulia. Itu seperti itu. Kita bisa melihat apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Itu kita bisa melihat dari 1 Korintus 3 ayat 3. Tuhan memberikan guidance, memberikan guidance ya, tuntunan kepada kita untuk kita bisa melihat sifat seseorang. Kayak orang psikolog nih, gitu ya, bisa tahu loh di dalam firman Tuhan disediakan orang ini sudah dewasa apa belum. Itu guidance-nya 1 Korintus 3 ayat 3. Coba kita baca bersama-sama yang keras ya. 2, 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi kita bisa lihat, orang ini sudah dewasa atau belum. Kalau ada masalah datang, mualah gak karu-karuan, wes gak gereja-gerejaan, wes berantas, gitu ya. Kayak film film silat gitu ya, kungfu. Kalau dia sudah disakiti, kamu dulu menyakiti orang tuaku, aku akan membalas dendam. Pembalasan lebih kejam daripada tidak membalas, gitu. Seperti itu. Itu kelihatan bahwa itu bukan orang Kristen yang sudah dewasa. Perselisihan dan persoalan, tantangan itu hal yang biasa dihadapi. Semua orang, bukan hanya kita saja, semua orang menghadapi yang namanya masalah, tantangan, perbedaan pendapat. Yang enggak masalah, biasa, ya kan? Katakan masalah itu biasa. 2, 3, masalah itu biasa. Tuhanku luar biasa. 2, 3, Tuhanku luar biasa. Ada guidance yang sudah dikasihkan dan untuk kita bisa menilai orang lain dan juga diri kita sendiri. Apakah aku ini sudah dewasa? Apa aku ini masih memiliki sifat-sifat yang lama, yang masih aku pertahankan, yang belum dikikis, sehingga kita tidak layak untuk menjadi perabot yang mulia di hadapan Tuhan. Kalau yang kita miliki itu sesuatu yang tidak baik, tapi menjadikan kita dasar punya alasan untuk membangun perselisihan, artinya kita sedang mengabaikan perintah Tuhan yang lain. Kalau bilang, aku dikecewakan. Kalau dikecewakan, dia diampuni. Firman Tuhan bilang gitu kan? Ya diampuni. Gampang. Aku disakiti. Firman Tuhan yang lain bilang apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang seperti itu. Itu firman Tuhan komplit. Jadi kita harus mengambil SKS di hadapan Tuhan. Kita ambil, perkarakan kekurangan kita, kebutuhan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi kehidupan kita. Ya, ada satu peristiwa jangan sampai kita ini tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu tugas Tuhan, tugas dari Tuhan bahwa kita ini harus peduli kepada orang lain. Ini masalah saya sendiri kok, gak peduli sama orang lain. Saya sendiri, ini persoalan saya sendiri yang gak ada hubungannya dengan orang lain. Masalahnya orang lain melihat kita. Jangan sampai kita menjadi batu
sandungan, batu sandungan yang membuat kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dan bisa tidak menjadi tidak menarik orang untuk datang kepada Kristus. Tugas utama kita apa sih? Pergi, beritakanlah kebenaran Injil, keselamatan, supaya banyak orang diselamatkan. Itu tuh keinginannya Tuhan itu, supaya semua yang sudah dianugerahi keselamatan oleh Tuhan itu dibawa Tuhan menjadi anaknya, diselamatkan jiwanya, masuk surga. Enak masuk surga. Itu kan tujuan kita, itu kan di dunia ini loh. Coba kalau kita perhatikan, apa sih di dunia ini, apa sih? Pagi bangun, cepet-cepetan, gosok gigi, mandi cepet-cepetan, semua cepet-cepetan, kerja. Harus nyiapkan ini itu, tuh kecepatan ngos-ngosan, naik kendaraan mogok, wes bingung ini. Terus di kantor dimarahi bos, disuruh ini itu yang bekerja. Kalau bekerja sendiri juga sama saja, kejar target dan sebagainya. Nanti tunggunya di luar, waktunya pulang, bingung lagi menyiapkan untuk besoknya. Cepet-cepet dinner tuh gak bisa tidur, besok gimana, mikir lagi pekerjaan besok apa. Di rumah tangga pun begitu. Sudah ngomong, masa apa ini? Sudah dipikirkan. Pagi-pagi bangun, nyiapkan ini. Sudah selesai bingung nyiapkan untuk yang depan. Hidup kita kayak apa gitu. Kayak gitu kan, seperti uang. Kok gak lama tiba-tiba sudah. Banyak teman saya yang tiba-tiba sudah out, gak ada apa-apanya. Karena itu kita harus pertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Karena keselamatan sudah ada pada kita. Kita sudah diberi keselamatan. Jadi jangan sampai hal-hal kecil itu menghalangi tujuan kita. Kalau kita punya tujuan, maka kita tidak akan gampang diombang-ambingkan oleh yang di sebelah kiri kanan kita. Benar ya? Kalau kita nggak punya tujuan, kalau kemana hari ini nggak ngerti, terus tiba-tiba dapat telepon, dari siapa, aku kami misalnya, ayo Jo, kita jalan-jalan Jo. Mas ikut. Padahal di sana ini jualan kakek loh. Ini contoh enggak. Ini cuma kelihatan. Misalnya jodohnya cuma liatin, nggak ngapa-ngapain. Terus paling ya makan, dijak makan steak, enak kan, steak gitu. Terus sudah pulang, ayo. Terus tiba-tiba ditelepon lagi sama, terus kok saya nyebut nama supaya mbak ini si B. Ayo cuy, kita apa lagi? Cari apa? Belanja dulu, TP dulu, TP ngikut yang temannya itu cari baju, ini gak pas, pindah tempat lagi, cari lagi yang lain, terus ganti lagi, berikan kado buat mamaku ya Jo. Wah, berapa tadi cucunya gak punya tujuan. Tapi kalau kita punya tujuan, aku mau ini misalnya, atau ini kalau KTP sampai jam berapa, karena saya jam segini ada ini, ada tujuan. Tujuan kita adalah pulang ke rumah Bapak. Wes, itu tujuannya. Karena hidupnya cuma sebentar, seperti uap yang sebentar saja hilang, maka kita harus pertahankan sesuatu yang paling penting, God's interest. Untuk itu hal-hal yang kecil-kecil gak usah dipersoalkan. Saya kasih ayat yang terakhir, 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7.
Coba dibaca sendiri dulu dalam hati. Pencet dulu. Wah, haleluya. Gitu ya. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Loh, gak enak. Ini ayat yang tidak favorit. Tidak favorit. Jadi gimana dong? Masa saya harus lebih suka dirugikan? Masa saya harus lebih suka menderita ketidakadilan? Ya Allah. Gak enak ya. Bapak saudara kasih Tuhan, memang itulah panggilan kita untuk ikut menderita bersama dengan Kristus. Loh, gak enak lagi lah ya. Haleluya. Sekarang ini kita sedang mengumpulkan poin. Cara kita bisa mengumpulkan harta di surga. Seperti seorang pemuda yang datang pada Tuhan Yesus, dia bilang, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga?" Jangan kamu ini, jangan kamu ini. Sudah 10 hukum Allah sudah saya lakukan. Apa lagi sekarang? Kalau kamu mau sempurna, kata Tuhan Yesus, jualah segala harta milikmu, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lalu ikutlah aku. Maka pergilah anak itu dengan kecewa. Berarti dia tidak mau melepaskan apa yang ada dalam dirinya, apa yang dia miliki. Padahal kita nanti waktu ke surga ditanya, "Woi, masuk surga, ya, kamu bawa apa?" Apa ya? Mas, perak, harta, rambutku yang indah, kacamata baruku. Enggak ada. Bukan berarti Tuhan Yesus itu ingin kita ini jadi melarat, enggak punya apa-apa. Enggak, karena kita ini anak Allah Bapa di surga yang kaya raya, raja segala raja. Kita ini sudah memilikinya. Tetapi karena kita belum saatnya tiba, kita belum dikasih sama Tuhan, belum saatnya. Karena kadang-kadang apa yang kita dapatkan itu bisa membuat kita sombong, membuat kita meninggalkan Tuhan, membuat kita menjauh dari Tuhan. Banyak contohnya. Begitu pada waktu sengsara datang pada Tuhan, ya setia, jauh-jauh juga datang ya Pak Sunoto ya. Tapi Pak Sunoto ini sudah teruji nih, ya. Tapi begitu berkat itu datang, punya mobil, punya pekerjaan di luar kota misalnya. Wah, Bu Gembala saya minggu gak bisa datang. Kenapa? Ada pekerjaan di luar kota. Wes. Terus bagaimana lagi? Wah, saya harus ngajak anak-anak saya lalu gitu ya, menyenangkan mereka. Dulu saya tak bisa menyenangkan, sekarang harus saya senangkan. Minggu depan keluar kota, halang-halangan lagi. Minggu depannya lagi, ada lagi ya. Pokoknya saya nggak bisa sebutkan, tapi itu kenyataan. Itulah yang terjadi. Bahwa kita semakin banyak yang kita punya, membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Sadar atau tidak sadar, itu yang terjadi.
Ini yang penting. Maaf saya terpaksa harus sampaikan ini karena ini menggelitik saya terus. Ya Tuhan ingin sampaikan ya. Saya ganti sudah beberapa saya ganti tapi tidak bisa kembali ke sini lagi. Saya harus sampaikan. Kikis apa yang ada dalam hati kita ini. Kalau ada perselisihan, Tuhan bilang apa? Jikalau itu bergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Itu kalau bergantung pada kita ya. Ada perkara ya ada sih, persoalan ada lah, nggak mungkin nggak ada. Masalah tantangan itu selalu ada di depan kita, selalu banyak. Tapi kalau itu bergantung pada kita, selesaikan dengan baik. Kalau kamu harus mengalah, apa sih? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan demi sebuah kebaikan, demi kebenaran itu dinyatakan, demi membuat kita semakin dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tahu kok kita dizolimi, Tuhan tahu kita disakiti, ya. Tuhan Yesus sudah mengalami kayak gitu. Ngerti? Seperti apa tuh diludahi? Gak salah diludahi, Tuhan Yesus tahu. Sudah, jangan diperpanjang. Gak bisa. Saya tidak melakukan kesalahan itu. Meledak-meledak. Padahal di dalam kemarahan itu banyak kesalahan. Di dalam banyak berbicara terdapat banyak kesalahan. Kemarahan kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Makin lama saya semakin ngerti, oh lah kenapa ya dulu seperti ini. Untung saya kok taat sama Tuhan. Dizolimi, dia kok ya saya kok ya guyu aja Tuhan. Dulu tuh saya pikir saya itu goblok ya. Saya pikir saya itu mendung ya, orang-orang mungkin menertawakan saya ya. Menertawakan saya dulu. Kamu disuruh kerja gini-gini tapi ternyata hasilnya diambil orang lain. Rasanya sakit. Tapi puji Tuhan saya bisa melaluinya. Sekarang saya baru tahu, ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada satu, ini saya tutup dengan satu kesaksian yang lucu. Beberapa sudah saya ceritain. Saya itu dulu punya, bukan dulu, ada teman yang dia tuh suka penitipan anjing gitu, penitipan anjing sejak Popo dulu dia yang pelihara. Memang orangnya baik, orang Kristen pula. Nah, dulu pernah satu kali malam-malam jam 11 malam kami dimintai tolong untuk dia mau pindahan kos, membawa anjingnya tiga ya kalau besar pula. Nah, jam 11 malam kami dimintai tolong bawa mobil ya. Anjingnya pula di dalam mobil. Untuk Pak Gembala ini sabar luar biasa. Puji Tuhan. Kamu sampai jam 1 malam kami baru pulang karena diangkat-angkat barangnya itu. Dan itu dulu. Nah juga kejadian yang lain. Nah, kejadian yang terakhir adalah pada suatu hari dia datang membawa anjing hitam, ya kayak Doberman gitu tapi kurus gitu ke rumah saya. Saat itu saya lagi sibuk, dia datang, dia bawa dia menunjukkan kakinya tidak pakai sepatu saya jebol katanya gitu. Ya terus saya titip anjing saya dulu ya di sini ya, dia sama rantainya itu ditaruh di pagar. Saya tuh sudah biar di sini saja, dia bilang. Tidak apa-apa, biar di sini saja kok. Biar di sini sebentar, saya mau betulkan sepatu saya. Ya. Mama saya tuh masih kasihan pula, wah ini orang kita ini berbelas kasihan terus ya. Saya ambilkan sepatu saya kasihkan. Ini kasihkan terus sama di meja makan, kasihkan lah. Saya bilang mau berbelas. Nah, sudah pagi tuh jam 8 kira-kira ya. Jam 9 belum kembali. Jam 10 saya kasih makan sarapan.
harapannya Siro saya kasihkan dia, oh makannya banyak karena kan besar kalau Siro. Jadi gue terus siangnya nggak datang kata Yesus, ini karena lo makanannya Siro, kan kasih barang tuh pasti habis sama anjingnya besar. Yesus aja makannya Siro tak tumplek kasihin nasi, kasihkan dia. Ya. Malah katanya sih kurang mah cuma anjingnya besar. Nah, jam 2 siang tidak kembali, jam 3 tidak kembali, jam 4 tidak kembali, mendung mulai datang. Oh aduh, gue mulai saya nih, mulai apa Yesus, wah gak benar, ditinggal itu katanya. Saya masih diam Tuhan. Enggak lah, masih berpikir positif ya, masih berpikir positif. Mungkin orangnya masih melakukan pekerjaan sehingga dia tidak balik-balik. Jam 5 hujan rintik-rintik mulai datang. Ya Tuhan, belum lagi itu saya tutupan pintu loh, pintu kayu itu saya tutup. Kenapa? Siro itu tidak mau. Dia kalau nengok dari pintu kasar itu, sumpah mulai melanda. Akhirnya saya tutup pintu payungnya. Sumpah kan ya kalau kita nggak bisa lihat keluar itu. Tak mau iyalah Tuhan. Jam 5 nggak datang, suami saya mulai mau datang. Ya apa ini? Hujan pula datang. Taruh mana ini? Nggak ada tempat kan ya. Kasihan juga kalau kita ini selalu berbelas kasihan itu loh kalau kehujanan. Jadi mau nih sama singgih datang, waduh kasihan malah mereka juga kasihan. Kalau kehujanan dipindah aja, kalau gitu ya pindah. Saya nggak berhasil, singgih berhasil dipindahkan di sudah motor kan katanya kuat gitu ya, berhasil. Tetapi dia juga berhasil meloloskan diri dari ikatannya, kan beda kan ikatannya sama talinya di ini di sepeda motor, dia bisa meloloskan dari itu. Melayu hujan-hujanan karena berbelas kasihan sehingga itu sampai keluar kejar itu si apa anjing itu malah Tuhan ini mimpi apa. Tuhan terima kasih. Jadi hujan-hujan dikejar, dikasih tulangnya Siro itu kalau tulang itu langsung dia nggak mau. Kata dikasih itu nggak mau dia, malah larinya ke sampah-sampah. Akhirnya dijemputlah sama Pak Gembala pulang. Anjingnya hilang. Timbul seorang nabi Tuhan dititipi orang hilang. Bayangkan kalau dituntut bagaimana? Wes muncul lagi. Hanya dituntut saya harus apa? Luar biasa. Kecil tetapi sangat mengganggu. Kami semua jadi terdiam tapi juga tertawa. Ya guyu, ya nangis, orang bilang gitu ya. Ya apa ini Tuhan? Kok biar bisa persoalan datang, hilang bisa. Terus nanti hujan-hujanan takutnya dia nanti sakit. Ya apa, pikiran gak karu-karu. Setelah saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Rupa-rupanya sampai malam pun dia tidak kembali. Sampai besoknya tidak datang lagi. Saya cari di keliling perumahan itu juga gak ada ya juga. Gak ada. Aduh hijaunya piye gitu saya pikir. Tapi rupanya Tuhan itu punya. Saya mikir-mikir setelah beberapa hari dan ternyata ketika ketemu sama Yesus di jalan tuh orangnya itu ketemu, gitu ya. Tanpa merasa berdosa. Saya mikir Tuhan, kok baik ya Tuhan itu ya. Jadi hilangnya anjing itu bukan masalah, ternyata itu justru solusi dari Tuhan. Karena ada orang yang ya saya tidak menyalahkan lah, mungkin dia lagi bingung karena dia kos di mana aja
naruh anjingnya atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas itikadnya tidak baik terhadap saya. Lah kalau saya pelihara anjing itu, waduh, sehari-hari tutupan pintu karena siro di luar, terus bingung masuk keluarkan kalau hujan, makanannya yang luar biasa. Jadi itu solusi dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau anjing itu tidak hilang saya bingung, tapi karena ternyata orang itu tidak kembali. Jadi kesimpulannya adalah persoalan boleh datang, masalah boleh datang. Memang kita kadang juga harus melakukan bagian kita dengan baik dan sungguh-sungguh. Sudah sungguh-sungguh kan saya sudah kasih makan, ya, kasih tempat, hilang dicari, bingung masuk ruangan. Saya pikir kami sudah melakukan bagian kami dengan baik. Kalau ada orang yang tidak bertingkat dengan baik dengan kami, solusinya Tuhan kasih. Ternyata dia tidak kembali. Ya, jadi apa yang kita khawatirkan itu tidak perlu kita pikirkan. Dan kekhawatiran saya nanti dituntut, nanti diminta balik, mana anjing saya? Tidak terjadi. Karena hilangnya anjing itu adalah solusi dari Tuhan. Dan saya pikir, Tuhan itu ada saja kan? Solusinya Tuhan kasih. Ya, Bapak Ibu saya sekalian dikasih Tuhan itu hanya cerita, tapi cerita nyata. Apa yang saya alami, itu yang saya ceritakan. Jangan kita mempertahankan sesuatu yang membuat kita panik, membuat kita ketakutan, dihantui oleh ini. Lakukan saja bagian kita dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Yang penting kita tetap melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Kita masih manusia duniawi, ya. Kita belajar untuk selalu melakukan yang terbaik. Kalau mulai muncul sungut-sungut iri hati, itu bukti ada campur tangan dari si iblis. Tetapi kita tidak boleh tenggelam di dalam skenario-nya iblis. Kita harus cari skenario-nya Tuhan. Karena skenario-nya Tuhan itu oke. Ya, saya pernah dapat sebenarnya percobaan dengan ujian itu beda. Kalau pencobaan itu datangnya dari si iblis, karena Tuhan tidak pernah mencobai kita, ya, benar ya. Nah, dan itu bikin kita kacau. Tetapi kalau ujian itu datang dari Tuhan, pasti kita menang. Loh, bisa saya kemarin sempat diskusi saya tanya sama yang tulis, loh Pak, masuk Pak? Loh, iya pasti. Seperti kita ujian itu. Kenapa kita diuji? Ada yang lolos, ada tidak. Tapi kalau itu dari Tuhan, kita pasti bisa hadapi, gak masalah. Karena apa? Tuhan tahu kemampuan kita tidak akan melebihi dari yang kita mampu. Dan Tuhan tahu kita pasti berhasil. Itu yang dilakukan Tuhan. Ya, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Jalani saja, gak apa-apa. Rugi, iya gak apa-apa. Jadi iya gak apa-apa, ampuni. Selesai, hidup kita ini bahagia terus kan? Jangan berpikir jadi pemenang kalau kita belum berubah mindset kita, belum berubah apa yang salah dalam hidup kita. Kalau saya lanjutkan panjang ya, tapi saya akhir sampai di sini. Saya berharap kita semua boleh kembali merenungkan betapa luar biasanya Tuhan kita. Dia ajarkan yang terbaik buat kita, supaya kita bertahan sampai pada kesudahannya. Amin. Saya udah semua pemain musiknya berkembang. Oke, Bapak. Haleluya. Biarlah Tuhan Engkau menghidupi hati kami. Engkau melihat Tuhan apa yang kami alami dari hari ke hari.
Engkaulah yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan. Biarkan kami mengenal Tuhan lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Saudara berdiri bersama-sama kita bernyanyi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami, memenuhi seluruh hidup kami. Firman-Mu menjadi rema di dalam kami. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan seperti Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua, urapi lidah mulut bibir kami, seluruh kehidupan kami, sucikan dan kuduskan di hadapan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti bawahku, ku percaya kuasa-Mu. Sekali lagi bersama-sama bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkanku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami terima, kami amini waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Meskipun mungkin saat ini kami mengalami kendala, mengalami masalah, mengalami ujian, mengalami cobaan, Tuhan, kami percaya waktu-Mu waktu yang terbaik. Di tahun 2022 ini biarlah menjadi tahun-tahun kemenangan bagi kami semua, sehingga kami boleh tetap melayani Tuhan. Karena sepanjang kami melayani Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami dan kami dihormati oleh Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih tidak akan pernah sia-sia jerih lelah kami melayani Tuhan, karena Tuhan memperhatikan anak-anaknya yang dengan tulus, dengan setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih terpujilah nama-Mu. Memberkati hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, pakai hari lebih heran, ialah Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan menjadi semakin kecil. Karena Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah sebagai Allah Yehova Jireh, yang menyediakan segala sesuatu buat kami semua anak-anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu, setiap pelayan-Mu, kami memberkati. Sekali lagi kami percaya, jerih payah kami dalam melayani tidak akan pernah sia-sia. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang, memberkati, melindungi. Terima kasih Bapak. Engkau baik, Engkau baik. Yang memberkati segala kerinduan dari jemaat. Kami
yang mereka pergumulkan, Tuhan yang menjawab doa-doa mereka. Kami percaya karena Engkau Allah yang menciptakan semesta ini. Kau sanggup menjamah hati-hati yang keras. Kau sanggup mengembalikan yang hilang. Engkau sanggup memelihara anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Persatukan kami dalam satu ikatan kasih Bapa, kasih agape, sehingga kami berjalan terus melayani Tuhan dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kiranya sukacita dan sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa di surga, berkat-berkat perlindungan, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kami jemaat Tuhan. Dan percaya Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ternyata